Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridatul Asman, NIM 2003116133732, akan mempresentasikan bab 9 dengan judul yaitu Sistem Ekonomi dan Etos Kerja dalam Islam. Pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam menurut teori dan praktik ekonomi Islam oleh M. A. Manan, artinya yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Menurut Halide, dia berpendapat bahwa sistem ekonomi Islam memiliki arti yaitu kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi. Di sini dasar-dasar ekonomi Islam itu disebut mazhab ekonomi Islam oleh sebagian pakar ekonomi Islam. Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa tertentu. Prinsip dasar ekonomi Islam itu ada 5, yaitu tauhid, keimanan, adil keadilan, nubuwah kenabian, khilafah pemerintah, dan ad-hasil. Tauhid, terus yang lalu adil. Adil dalam Islam sendiri didefinisikan sebagai tidak menzalimi dan tidak dizolimi. Jadi, implikasi ekonomi dari ini adalah bahwa para perilaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam sekitar. Nubuwah yaitu kenabian. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dari Allah tentang bagaimana hidup yang baik dan benar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi dan bisnis manusia harus mengacu pada prinsip-prinsip yang telah dianjurkan oleh nabi dan rasul. Nilai dasar dan instrumental ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam sebagai implikasi atas filsafat tauhid yaitu ada 3. Yang pertama adalah kepemilikan. Kepemilikan oleh manusia bukanlah penguasaan mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Sesungguhnya yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Jadi manusia itu hanya berhak mengurus dan memanfaatkannya sesuai dengan aturan Allah. Kepemilikan perorangan tidak boleh meliputi sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kehidupan orang banyak. Sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Yang kedua adalah keseimbangan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan ini misalnya terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi pemborosan. Dan keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Seperti ini. Lalu yang ketiga adalah keadilan. Keadilan sendiri harus diterapkan di semua bidang ekonomi dalam proses produksi, konsumsi, maupun distribusi.
Ini juga ada ayatnya. Jadi keadilan itu berarti kebijaksanaan dalam mengalokasikan sejumlah kecil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar seperti melalui zakat, infak, sedekah kepada orang miskin, dan lainnya. Menurut Saifuddin, ketiga nilai dasar ekonomi Islam itu merupakan pangkal nilai-nilai instrumental dari sistem ekonomi Islam 5, yaitu zakat, larangan, riba, kerjasama, jaminan sosial, dan peranan negara. Perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi Islam itu kan artinya sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem-sistem ekonomi lainnya. Adapun yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan lainnya, menurut Suroso dalam Lubis, yang pertama adalah asumsi dasar dan norma pokok dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Jadi asumsi dasar sistem ekonomi Islam itu syariat Islam. Syariat Islam itu diberlakukan secara menyeluruh terhadap individu, keluarga, kelompok, masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Gunanya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk kebutuhan jasmani maupun rohani. Nomor 2, prinsip ekonomi Islam dengan ketentuan dalam IS Al-Rum 41. Jadi prinsip ekonomi Islam itu menerapkan asas efisiensi dan manfaatnya dengan tetap terjaga kelestarian lingkungan alam. Nomor 3, motif ekonomi Islam dengan ketentuan dari Quran surat Al-Ahzab ayat 77, yaitu mencari keseimbangan antara dunia dan akhirat dengan jalan beribadah dalam arti yang luas. Respon Islam atas transaksi ekonomi modern, yaitu ada e-commerce, yaitu perdagangan elektronik, dan bunga bank. Yang pertama, e-commerce. Untuk masalah dalam permasalahan e-commerce ini, fikih memandang bahwa transaksi bisnis di dunia maya diperbolehkan karena maslahat. Maslahat di sini memiliki arti bahwa mengambil manfaat dan menolak bahaya, layaknya perdagangan dalam Islam. Bunga bank. Bank sendiri itu ada 2, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional itu menurut dari Quran surat Ali Imran ayat 130, ada beberapa ulama yang mengatakan haram, mubah, dan musyibat, tidak jelas halal haramnya. Lalu yang kedua yaitu bank syariah. Bank syariah ini dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai 5 prinsip operasional: sistem simpanan, sistem bagi hasil, lalu margin keuntungan, sewa, dan fee. Selanjutnya etos kerja dan kemandirian hidup. Untuk etos kerja, Tasmara menjelaskan bahwa etos kerja ini memiliki hubungan dengan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah orientasi ke masa depan. Yang B, menghargai waktu. Lalu yang C, yaitu tanggung jawab. D, hemat dan sederhana. Yang E, persaingan sehat. Etos kerja dan kemandirian hidup. Kemandirian adalah melakukan usaha sekuat-kuatnya untuk tidak menjadi benalu bagi orang lain tanpa melupakan peran Allah SWT. Untuk dalam Islam, kemandirian adalah berusaha sekuat tenaga untuk tidak menjadi beban bagi siapapun, namun tetap menjadikan Allah SWT sebagai tempat berharap
dan meminta pertolongan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.